kita akan ulas mengenai materi prasyarat dan variabel acak. Oke, langsung yuk. Pokok bahasan di distribusi binomial tuh apa aja ya? Yang pertama, materi prasyarat ya. Materi prasyaratnya itu biasanya adalah kombinasi dengan peluang. Ya sebenarnya bukan kombinasi doang sih, kombinatorika. Karena kombinatorika itu terdiri dari kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi, dan seterusnya. Cuman yang biasa dipakai adalah kombinasinya, maka saya akan fokuskan ke kombinasinya. Oke, dan peluang, jelas peluang ini ya. Nah, terus yang kedua, kita bicara soal variabel acak. Nah, kemudian yang ketiga adalah distribusi peluang binomial. Di video yang kali ini akan saya bahas mengenai bagian 1 dengan bagian 2 yang di sini. Materi prasyarat, kombinasi peluang ini akan saya ulas hanya paling sedikit saja lah, satu contoh soal dengan variabel acaknya ya. Dan ada nanti eksplorasi soalnya seperti apa. Oke, langsung aja kuis, kita lihat lagi yuk. Materi prasyarat kita punya kombinasi. Apa sih kombinasi, Pak? Kombinasi adalah memilih R dari N unsur. Mohon maaf nih, saya pelo nih, R. Memilih R dari N unsur tanpa memperhatikan urutan. Kalau memperhatikan urutan berarti dia namanya adalah permutasi. Oke, sebentar. Ini saya setting dulu. Visible. Ya. Tanpa memperhatikan urutan. Jadi, rumusnya apa? N kombinasi R, ya. Ininya simbolnya gini. Ya, simbolnya sebenarnya nggak hanya kayak gini, banyak ya. Ada yang N-nya di atas, ada yang pakai kurung buka, NR, gitu dan sebagainya. Tapi umumnya adalah NCR. N kombinasi R itu apa? N faktorial dibagi R faktorial, N min R faktorial. Yang mana dengan catatan N-nya lebih besar dari R. Yoi, dan lebih besar dari sama dengan 0 juga ya. Oke, contoh. Dari 7 orang siswa akan dipilih 3 orang sebagai perwakilan sekolah mengikuti lomba catur. Banyaknya cara pemilihan adalah, ya kita lihat aja. Dari 7 kita pengen ngambil berapa? Ngambil 3. Ya utin, N-nya sama dengan 7, R-nya sama dengan 3. Maka kita punya banyak caranya apa? 7 kombinasi 3. Yang mana 7 kombinasi 3 kalau kita masukin ke rumus ini jadi begini. Gitu ya. Nah, terus yang ini kita faktorialnya kita ubah. 7 faktorial jadi 7, 6, 5, 4 faktorial. 4 faktorial tetap. 3 faktorialnya 3, 2, 1. Saya yakin ini kalian udah bisa. Saya yakin ini kalian udah bisa. Ketika kalian menonton VGM ini, video ini, saya yakin kalian di sekolahnya untuk matematika wajib itu pasti sudah. Untuk yang kombinatorika, kombinasi terutama ya. Jadi ini sudah bisa lah. Kemudian kita coret ya. 4-nya kita coret, 4 faktorial kita coret, 6 sama 6 kita coret, tinggal 7. Maka banyaknya cara adalah 7. Oke, begitu. Ini kombinasi. Kemudian kita bicara soal peluang. Peluang itu apa? Peluang itu kalau dalam kata-kata soalnya biasanya probabilitas atau kemungkinan. Di mana rumus peluang itu adalah PA sama dengan NA dibagi NS. Oke. Mungkin ada beberapa yang belum masuk ke peluang di sekolahnya. Nggak masalah. Karena sebenarnya peluang ini kamu sudah belajar pada saat kamu kelas 9 SMP. Pak, lupa Pak. Udah 3 tahun yang lalu Pak. Saya ingatkan lagi di sini. NA dibagi sama NS. NA itu apa? Kejadian yang diinginkan dalam soal. Misalnya syaratnya gitu. Soal pengennya pasti syaratnya ya. Kemudian NS-nya adalah banyak anggota dari ruang sampel. Contoh, kita ingatkan ya. Contoh yang kedua. Kita punya di sininya ada 4 bola merah dari sebuah kotak ya. Ada 4 bola merah, ada 3 bola hijau. Diambil 2 bola secara acak. Nah, 2 bola berarti kalau kata-kata seperti ini diambil 2 bola secara acak sekaligus. Dicerowok, cerut 2 dapat. Berapa peluang terambil bola merah? Ingat, pengennya 2 bola. Maka kita lihat. Misalkan A-nya adalah kejadian terambil 2 bola merah. Kalau A-nya itu kejadian terambil 2 bola merah, berarti kita punya NA-nya sama dengan 4 kombinasi 2. Kok bisa, Pak? 4 kombinasi 2 itu berarti kita dari 4 bola merah yang di soal ngambil 2 ya, pengen ngambil 2 bola merahnya. Maka 4 kombinasi 2 yang artinya ketika kita hitung jadinya 6. Ini NA-nya. Lalu kita lihat bagaimana NS-nya, Pak. Awas hati-hati, NS itu tidak melihat syarat, tidak melihat warna, hanya melihat objeknya saja. Objeknya apa, Bos? Bola. Bolanya ada berapa? 7. 4 sama 3. Ya kan, ada 7. Diambil berapa? 2. Ya, berarti 7 kombinasi 2. Yang artinya begini, kamu hitung dapat hasilnya adalah 21. Paham ya? Gitu. Maka dari sini kita punya PA sama dengan NA per NS, dia 6/21 alias 2/7 kalau sederhanain. Oke? Paham sampai sini ya?
Oke, pastikan bahwa kalian paham dua soal ini, dua contoh soal ini karena dia berkaitan, akan berkaitan untuk kedepannya nanti. Oke, cus. Sekarang kita masuk ke yang namanya variabel acak. Apa sih Pak variabel acak nih Pak? Ini saya baru dengar variabel acak nih. Oke, dalam matematika kita bicara definisi dulu. By definition, secara definisi, variabel acak itu adalah sebagai suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampel. Allahu Akbar. Ini apa ini Pak? Nggak paham Pak. Kalem boy, kalem, kalem. Gue jelasin. Nih, gue jelasin. Kalau dari definisi kalian bingung, kita langsung masuk ke kasusnya dulu ya. Misal, contoh 3, karena kan tadi udah contoh pertama. Contoh 3, katanya Bang Jago itu menikah dengan Neng Ningsih. Mereka sudah mempunyai 3 anak katanya. Bang Jago sama Neng Ningsih rajin bener ya, dapatnya 3 anak. Nah, kemungkinan anaknya tuh apa aja sih Pak? Gitu kan berarti kita cek dulu kemungkinannya. Ini ada anak pertama, ada anak kedua, ada anak ketiga. Anak pertama kemungkinannya adalah laki-laki semua. Kemudian PLP, P itu perempuan ya, perempuan laki-laki, LPL, kemudian LLP, ini kita list semua. LPP, kemudian PLP, kemudian PPL, kemudian terakhir adalah PPP. Ini kita list semua, ya. Nah, kemungkinan anak-anak Bang Jagonya. Jadi kalau ada 4 ya lebih banyak lagi nantinya anaknya ya. Oke, terus misalkan variabel acak X didefinisikan. Awas, didefinisikan. Jadi definisinya mah dari kita sendiri gitu. Variabel acak didefinisikan banyaknya anak perempuan Bang Jago sama Neng Ningsih nih. Gitu. Oke, banyaknya anak perempuan Bang Jago sama Neng Ningsih. Berarti kemungkinan banyaknya anak perempuan ada berapa sih? Ada berapa? 0, ya enggak? Bisa 0. Kalau kamu lihat dari kemungkinan tabel yang gede ini, yang anak perempuannya 0, itu yang mana? Ya ini doang, el. Ya enggak? Karena nggak ada perempuan kan? Karena X-nya itu adalah banyaknya anak perempuan Bang Jago. Jadi kalau X-nya 0, anak perempuannya 0, ya berarti laki-laki semua dong. Kemudian yang kedua, anak perempuannya Atu. Berarti yang mana kemungkinannya? Nih, PLL, LPL sama lelep. Ini kemungkinannya. Kemudian lanjut lagi 2, gitu kan? Anak perempuannya 2, kemungkinannya yang ini. Kemudian lanjut lagi terakhir adalah anak perempuannya 3, yang artinya dia perempuan semua. Paham sampai sini? Gitu ya? Oke. Pak, bisa nggak? Mungkin nggak Pak? Ini nilai variabel acak di sininya ini 0, 1, 2, 3, 4. Mungkin nggak 4? Kagak mungkin lah bos. Lah kan katanya di sininya 3 punya anak. 3 orang anak. Masa iya anak perempuannya 4? Satunya gimana ceritanya? Dari mana anak siapa itu nantinya? Jadi 3 orang anak ya berarti maksimum di sininya nilai variabel acaknya adalah 3 gitu. Jadi maksimum si anak perempuannya itu adalah 3, begitulah kira-kira. Oke? Paham ya? Ya. Nah, kemudian ini bisa kita katakan bahwa X itu X besar. Awas hati-hati. Kalau dalam variabel acak dalam distribusi binomial itu biasanya dinyatakan ada besar ada kecil hurufnya. X besar menyatakan variabel acaknya. X besar menyatakan variabel acaknya. Apa itu variabel acaknya? Banyaknya anak perempuan Bang Jago dan Neng Ningsih. Yang artinya X besar itu himpunan. Dari 0, 1, 2, 3. Yang ini ya. Ini X besarnya. Kemudian X kecil menyatakan nilai variabel acaknya. Nilai variabel acaknya yang artinya X kecil sama dengan 0, anak perempuannya ada 0, anak perempuannya 1, kemudian 2 sama 3. Begitu kira-kira. Oke? Paham ya? Jadi sekali lagi saya katakan X besar itu menyatakan variabel acaknya. Definisi variabel acaknya apa? Pak, misal Pak, saya nggak suka anak perempuan, Pak, saya nggak mau, Pak, saya pengen ngeceknya nih. Mendefinisikannya adalah variabel acak X didefinisikan sebagai banyaknya anak laki-laki. Bang Jago sama Neng Ningsih. Boleh, nggak apa-apa coy. Boleh, berarti nanti nilai ininya bisa jadi berbeda. Gitu ya, ya bisa beda bisa sama, tapi ya intinya nggak sama dengan inilah, nanti berubah ke bawahnya. Ketika kamu mendefinisikan variabel acaknya X beda lagi, kamu ke bawahnya beda lagi, begitu. Oke? Pak, saya mau ubah lagi Pak, definisi variabel acaknya Pak. Gimana variabel acak definisinya? Misalkan variabel acak X-nya saya definisikan sebagai banyaknya uang yang dimiliki oleh Bang Jago. Bisa nggak Pak? Bisa sih, bisa. Tapi kan ini lagi ngomongin anak coy. Lagi ngomongin anak, kagak ngomongin duit bos gitu. Jadi intinya definisi mah bisa apa aja. Bisa kapan aja, bisa bisa maksudnya bisa objeknya apa aja, tetapi ya tergantung lihat soalnya lah gitu kan. Nah, biasanya pendefinisian variabel acak X ini sudah ditentukan di soalnya. Begitu. Dia sudah ditentukan di soalnya. Variabel acak X menyatakan apa? Itu biasanya begitu. Ya. Oke.
Lanjut ya. Jos, lanjut. Contoh lagi yuk, contoh 4. Contoh 4 katanya kita punya ada dalam sebuah kotak ada 6 bola kuning, ada 5 bola merah. Katanya dia diambil 3 bola sekaligus. Nah, dan variabel acak X dia didefinisikan sebagai banyaknya bola kuning yang terambil. Kita lihat dulu kemungkinannya yuk. Ini bisa bukan pengambilan pertama ya, harusnya bola pertama, bola kedua ya. Ini bola pertama, bola kedua. Nah, bola pertama kemungkinannya apa? Kuning-kuning, kemudian kuning-merah, kemudian merah-kuning, kemudian merah-merah. Jadi intinya kemungkinan yang paling apa? Bukan paling, kemungkinan yang semuanya apa sih kemungkinannya munculnya gitu ya. Kamu list dulu lah di sini. Jadi kalau pengen masuk konsep variabel acak, kamu harus bisa ngelis. Jangan sampai ada yang terlewat. Oke. Nah, kan katanya tadi variabel acak X didefinisikan sebagai banyaknya bola kuning yang terambil. Maka kemungkinan banyak bola kuning yang terambil apa? Kita punya nilainya bisa 0. Karena X-nya itu banyaknya bola kuning, berarti ketika nilai X-nya 0, artinya apa? Kagak ada kuning yang keambil, yaitu merah-merah doang. Kemudian X-nya 1, yaitu KM sama MK ya, kuning merah sama merah kuning. Dan X-nya 2. X-nya 2 berarti KK, kuning sama kuning. Ya, ini sama kita definisikan. X-nya menyatakan variabel acaknya, yang artinya X-nya itu adalah anggota himpunan 0, 1, 2. Kemudian X kecilnya menyatakan nilai variabel acaknya. Ya, nilainya X-nya 0, X-nya 1, dan X-nya 2. Begitulah kira-kira. Oke, jadi ini konsep variabel acak dulu yang harus kamu pahami. Nah, baru masuk ke selanjutnya adalah variabel acak jenisnya apa aja, Pak? Jenisnya itu kita punya ada variabel acak diskrit sama VA ya, VA kontinu. Yang diskrit itu artinya berisi kemungkinan yang dapat dihitung. Kalau dalam bahasa Indonesia countable. Apa itu countable, inilah pokoknya itulah. Yang bisa dihitung pokoknya wis. Kalau yang bisa dihitung berarti contohnya adalah misalkan banyaknya bilangan prima yang kurang dari 9.000. Lupa banyak pisan, Pak. Iya banyak pisan, tapi kan bisa dihitung, coy. Bisa kita cacah, bisa kita ijil gitu loh, bisa kita list. Dari mulai 2, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai yang kurang dari 9.000 gitu. Ada berapa banyak bilangan prima, tapi bisa kita list. Kemudian contoh yang kedua, banyaknya telur yang busuk saat membeli 3 ton telur. Ya nggak masalah. Banyak bisa Pak, iya banyak, tapi kita memungkinkan kita untuk melis satu-satu, untuk apa? Melihat satu-satu, begitu. Nah, yang variabel kontinu itu didefinisikan sebagai berisi kemungkinan yang tidak dapat dihitung. Contoh, banyaknya bilangan real yang kurang dari 90. Buset, Pak. 90, Pak. Ini bilangan real. Iya, bilangan real itu kan kita nggak memandang. Maksudnya bilangan real itu sebuah bilangan lah intinya. Bilangan real adalah semua bilangan yang kita punya. 0,1, 0,10, 0,101, 0,111, 0,112, 0,0005. Itu bilangan real. Itu bilangan real di situ. Jadi kita nggak mungkin menghitung satu-satu bilangan real yang kurang dari 90 gitu. Walaupun batasnya ini lebih kecil. Ini 90, ini 9.000. Jadi masalah countable atau uncountable-nya bisa dihitung atau nggak bisa dihitungnya bukan dari batas gitu loh. Ini batas 9.000, ini batas 90. Walaupun dia lebih kecil, tapi dia nggak bisa dihitung. Karena bilangan real, objeknya yang apa yang mau kita hitung. Kemudian, contoh lagi banyaknya bilangan desimal pada selang 0 sampai 1. Ya banyak banget. 0,01, 0,001, 0,00001, 0,001112. Itu semua banyak, ada banyak gitu. Tidak bisa kita hitung. Itu tidak bisa kita hitung. Makanya dia merupakan variabel acak kontinu. Nah, di video kali ini akan saya fokuskan ke variabel acak diskrit. Karena memang di SMA materinya itu lebih fokusnya ke variabel acak diskritnya. Kontinu nantilah kamu di kuliah lah kalau kamu masuk di statistika, di mata kuliah statistika. Oke? Nah, kita cek lagi yuk. Sekarang kita lihat distribusi peluang variabel acak diskrit. Tadi kita udah bicara masalah variabel acak itu seperti apa. Sekarang kita lihat distribusi peluangnya. Oke? Saya ambil contoh soal Bang Jago lagi nih. Kita ambil kasus Bang Jago lagi nih. Menikah dengan Neng Ningsih, mereka udah punya 3 anak. Ya, variabel acak X tadi ya, contoh yang tadi definisikan sebagai banyaknya anak perempuan Bang Jago dan Neng Ningsih. Kemungkinannya apa, Pak? Yang tadi. Kemungkinannya kita udah, ini tinggal saya tulis ulang aja ya. Ya, di contoh 3 tadi kalau nggak salah. Kita udah bahas secara detail ini tuh apa maksudnya, kita tulis ulang. Nah, sekarang kita lihat NS-nya, kalau bicara peluang, pasti ada bicara peluang sampel. NS-nya apa? NS-nya 2/3.
Karena satu anak itu laki-laki perempuan, nggak mungkin yang lain lah, pasti laki-laki atau perempuan kan. Nah, ada 3 anak, berarti 2 pangkat 3, sama dengan 8. Oke, kita lihat. Peluang banyak anak perempuannya sama dengan 0. Ini kita nyatakan, kita tulis dalam simbol matematikanya adalah F0. Itu sama dengan PX sama dengan 0. Yang ini, PX sama dengan X. X besar itu apa tadi? X besar itu adalah variabel acaknya. Banyak perempuannya, banyak anak perempuannya sama dengan 0. Maksudnya gitu. Nah, kita lihat. Ada berapa sih ruang sampel untuk yang X sama dengan 0 di sini? Oh, ada 1, Pak. Cuma LLL doang, Pak. Ya udah, berarti kalau gitu kita punya NA per NS sama dengan 1/8. Kenapa 1/8? Kan NA-nya cuma 1, cuma LLL doang. 8-nya dari mana? NS 8, udah kita hitung tadi. Ya, gitu. Kemudian lanjut, banyak anak perempuannya itu 1. Berarti kita bicara bahwa X besarnya sama dengan 1. Kita tulis F1 gitu. Jadi kita punya variabel baru, bukan variabel ya. Kita punya sebuah pernyataan baru, sebuah simbol baru. F0 itu menyatakan PX sama dengan 0. F1 menyatakan PX sama dengan 1. Peluang anak perempuannya sama dengan 1. Ya udah, kita hitung lagi kayak tadi. Yang 1 ada berapa ya, Pak? Ada 3 atau 23. Ya udah, 3/8. Gampang ya? Gampang dong. Peluang anak perempuannya 2. Anak perempuannya 2, kita punya nih yang ini kan sekarang kan, berarti kan NA per NS sama. Ada berapa ini ruang sampelnya? Ada 3, Pak. Oke, siap. Berarti dia sama dengan 3/8. Selesai. Gitu. Kemudian yang terakhir kita punya anak perempuan 3 sama kayak tadi ya. F3 sama dengan PX sama dengan 3, itu NA per NS-nya. Oke. Nah, ini simbolnya ini boleh kamu tulis F3, boleh kamu tulis PX sama dengan 3, itu sama saja. Oke. Paham ya? Oke. Nah, tabel inilah yang dinamakan dengan distribusi peluang variabel acaknya. Jadi kalau misalkan tentukan distribusi peluang variabel acak, berarti kamu diwajibkan untuk membuat tabel yang ini. Ya, sebenarnya utamanya adalah kolom 2 sama kolom 3. Kalau kolom 1 mah hanya pelengkap saja untuk menegaskan saja bahwa nilainya NA-nya 1, NA-nya ada 3, itu aja. Tapi yang utama dari tabel peluangnya adalah distribusinya adalah kolom 2 sama kolom 3. Gitu ya kira-kira ya. Oke. Nah, sekarang menyatakan distribusi peluang variabel acak. Jadi menyatakan distribusi peluang itu kita punya 3 cara. Yang pertama adalah tabel yang tadi loh, yang saya bilang tabel itu ya. Nah, ini tabelnya tiduran, yang tadi tabelnya tegak gitu, berdiri, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi umumnya ditulis tabelnya itu rebahan kayak gini, karena memang rebahan tuh paling enak sih, ya. Apa sih, Pak? Enggaknya. Ya, gitu. Kita pengen tiduran, pengen rebahan, boleh aja, sama aja. Nah, ini tabel yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi. Fungsi itu berarti gimana, Pak? Fungsi ini awas hati-hati, bukan berarti fungsi kayak biasa, fungsi fx sama dengan 5x kuadrat tambah 5, enggak, tapi fungsinya begini. Bentuknya kita lihat, dari angka-angka fx yang ada di tabel, itu hanya ada 2 angka ya. Berapa? 1/8 dengan 3/8. Nah, yang 1/8 ini didapat ketika x-nya berapa? X-nya 0 dengan x-nya 3. Udah tulis. 1/8 untuk x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Berarti 3/8-nya untuk x sama dengan 1, x sama dengan 2. Selesai. Paham? Gitu ya. Nah, tapi hati-hati, kamu harus tulis di sini 0 untuk x lainnya. Apa artinya ini? Ini adalah untuk menegaskan bahwa tidak ada nilai lain selain 1/8 dengan 3/8. Begitu. Jadi 0 ini untuk menegaskan bahwa selain 0, 1, 2, 3 itu nggak ada lagi nilainya. Dah, cuma ini doang. Gitu ya. Itu fungsi. Nah, yang ketiga dalam bentuk grafik. Ini memang jarang muncul di soal, jarang muncul, tapi nggak apa-apa, kalian harus tahu. Dalam bentuk grafik, X-nya itu berarti dalam sumbu X ya, menyatakan 0, 1, 2, 3, kemudian Fx-nya itu sumbu Y. 1/8 tambah 3/8. Oke, ini 1/8 nih kira-kira 2/8 ya, gitu. Jadi biar enak membagiannya. 1/8, 2/8, 3/8. Ya udah, X-nya 0 berarti tingginya 1/8, satunya 3/8, 3/8, 1/8, dan seterusnya. Begitulah kira-kira. Kalau bentuknya grafik, ya. Nah, sekarang dari hal-hal ini, dari bentuk tabel ini, dari bentuk fungsi dan bentuk grafik ini, ada hal yang harus kamu perhatikan. Apa yang perhatikan? Yang pertama adalah nilai peluangnya selalu kurang dari sama dengan 1. Nggak mungkin nilai peluangnya lebih dari 1. Jadi misal kamu dapat untuk X sama dengan 1, kamu dapatnya di sininya 7/5. Salah, wis, pasti salah. Nggak mungkin, bisa pasti salah. Karena nilai peluang itu selalu kurang dari sama dengan 1. Ini bisa jadi salah satu patokan untuk cek jawaban kamu benar apa salah. Gitu ya. Itu pasti salah. Oke?
Kemudian yang kedua adalah jumlah semua fx-nya itu sama dengan 1. Jadi nilai tiap-tiap x-nya, nilai tiap-tiap ininya itu kurang dari sama dengan 1, tapi jumlah semuanya itu harus sama dengan 1. Nah, ya udah jumlah kayak contoh ini. Jumlahin aja. 1/8, 3/8, 3/8 sama 1/8. 1. 8/8 kan? Gitu. Ya. Jadi artinya kamu ini dua hal ini yang harus kamu perhatikan ini. Ini bisa jadi salah satu tools kamu untuk ngecek jawaban kamu tuh bener apa enggak sih gitu lah. Ya, karena kan lebih enak nanti kalau bisa kita cek. Oke? Cus, kita lihat. Selanjutnya adalah yang namanya distribusi kumulatif. Apa sih Pak distribusi kumulatif, Pak? Distribusi kumulatif itu F besar C didefinisikan sebagai peluang X kurang dari sama dengan C. Awas, X kurang dari sama dengan C. Yang berarti X sama dengan 0, X sama dengan 1, sampai X sama dengan C. Yang artinya kalau Px sama dengan 0 itu kan kita tulis sebagai simbolnya adalah F0, F1 sampai Fc dan seterusnya. Gitu. Ini definisi dari distribusi peluang kumulatif. Oke. Kasus Bang Jago kita angkat lagi coy. Tabel distribusi peluangnya tadi kita begini. Nah, sekarang kita pengen nyari F0. F0 sesuai definisi itu sama dengan Px kurang dari sama dengan 0. Maka ya nggak ada lagi lah yang kurang dari 0, dia cuma F0 doang. Jadi artinya berapa F0-nya? 1/8. Selesai. Kemudian F1. F1 berarti definisinya P kurang dari sama dengan 1. Nah, berarti kalau P kurang dari sama dengan 1, artinya dia sama dengan apa? 0 sama 1, ya nggak? Ya kan? Kalau kurang dari sama dengan 1. Maka kita punya F0-nya adalah 1/8, F1-nya adalah 3/8. Tambahin 4/8. Selesai. Ya, saya kira untuk F2 dan seterusnya kalian udah bisa. F2 itu peluang X kurang dari sama dengan 2, berarti F0, 1, 2, kemudian kamu tambahin. Dan yang terakhir F3. F3 peluang X kurang dari sama dengan 3, ya kamu tambahin semua, dia akan sama dengan 1. Oke? Nah, dari sini kita buat tabel. Tabel distribusi peluang kumulatifnya adalah ini. Udah tinggal kamu tulis aja, pindahkan X-nya 0, 1/8, 1, 3/4/8, dan seterusnya. Oke? Awas hati-hati. Ini adalah tabel distribusi peluang. Yang ini adalah tabel distribusi peluang kumulatif. Yang ini F kecil, yang ini F besar. Nah, yang harus kamu perhatikan pertama adalah ketika tabel distribusi peluang ini tidak harus sama jumlahnya. Tapi kalau yang peluang kumulatif yang kamu perhatikan adalah semakin ke sini, semakin ke kanan, semakin gede nilai X-nya, maka nilai F besarnya semakin gede. 1/4, 4/8, 7/8, dan terakhir itu pasti tidak mungkin, tidak wis pasti sama dengan 1. Karena kan jumlahnya tadi yang sifat pertama ya, intinya 1. Oke, gitu ya. Oke, kita lihat yuk sekarang contohnya. Contoh 6. Diketahui sebuah variabel acak mempunyai tabel distribusi pulang sebagai berikut kumulatifnya. Ini kamu punya F besar 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Tanya. Berdasarkan tabel distribusi kumulatif, tentukan nilai F kecil 3. Awas hati-hati, F kecil 3. Karena di sini tabelnya adalah tabel F besar. Kita pengennya F kecil 3. Gimana caranya, Pak? Kita lihat yuk. F kecil 3. F besar 3 nih kita punya nih, definisinya apa sih F besar 3? F besar 3 itu sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 3, yang artinya dia sama dengan F0, 1, 2, 3. Kemudian kita punya F besar 2. Dia adalah peluang X kurang dari sama dengan 2, yang artinya 0, 1, 2. Nah, di sini kan enak banget nih kita kalau kurangi. Cus, kita kurangin, habislah dia, jebret. Tinggal sisanya F3 dikurangi F besar 2, maka dia sama dengan F kecil 3, begitu. Awas hati-hati, awas hati-hati. Besar sama kecilnya, hati-hati. Oke, udah tinggal kita hitung. F kecil 3 sama dengan F besar 3-nya adalah 9/10. F besar 2-nya adalah 8/10, yang artinya dia sama dengan 1/10. Oke, secara umum F besar K sama dengan F kecil K itu sama dengan F besar K dikurangi F besar K min 1. Artinya, kalau kita mau nyari F kecil 3, berarti tinggal kurangin aja sama sebelumnya. Gitu deh gampangnya. Kita mau nyari F kecil 1, gimana cara Pak F kecil 1? Pak, kurangin 3/10 sama 1/10, selesai. Paham? Gitu ya. Itu, secara umum gitu, gampangnya gitu, kalau ngelihat dari tabelnya. Kurangin dengan F besar yang sebelumnya. Itu jawaban yang A. Sekarang jawaban yang B. Jawaban yang B itu apa, Pak? Yang B itu kan F
peluang X lebih dari sama dengan 3. Sedangkan kita punya definisi dari F besar C itu adalah yang kurang dari sama dengan C. Ini kita punya dua cara mengerjakannya. Cara yang pertama adalah manual. Peluang X lebih dari sama dengan 3 itu akan sama dengan peluang X sama dengan 3 sama 4, ya kan? Gitu. Yang lebih dari sama dengan 3 berarti 3 sama 4 dong, ya nggak? Itu pertama. Tinggal kamu hitung. Ininya berarti F3 tambah F4. F3 gimana, Pak? Kayak tadi caranya. F3 berarti kan yang ini, yang F besar 3 kurangi sama sebelumnya. Maka dia 1/10. Pak, F4 sama, yang 4 kurangi sebelumnya. 1 kurangi 9/10. Maka dia sama dengan 1/10. Yang artinya dia akan sama dengan 1/5. Selesai urusan kita. Untuk yang cara 1. Cara 2, coy. Cara 2, ya gini. Cara 2 gini. Kita punya gambaran nih. Saya gambarkan untuk tabel distribusi. Oh, sorry. Ini bukan distribusi kumulatif ya. Yang ini berarti distribusinya saja ya. Tabel distribusinya, ya. Nah. Oke, kita punya. Ini kita nggak tahu nilainya berapa ya. Ini berarti PX sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Ya. P peluang X lebih dari sama dengan 3, itu kan berarti kan PX sama dengan 3 ditambah PX sama dengan 4 kan. Si 3 sama 4 yang ini kan. Nah, enaknya saya kasih pakai pen. Yang 3 sama 4 yang ini. Nah, kita tahu bahwa jumlah ini semua, itu sama dengan berapa? Jumlahnya dia sama dengan 1, ya nggak? Kita punya jumlahnya sama dengan 1. Yang pengen kita cari hanya yang ini saja. Yang PX sama dengan 3 dan PX sama dengan 4 saja. Yang artinya, secara teori, gampangnya adalah, kita bisa ngitung yang 3 sama 4, itu dari mana? Dari yang total 1 dikurangi sama yang sini. Gitu. Benar nggak? Kalau total semuanya 1, kita mau ngitung yang 3 sama 4, ya udah. 1 kurangi sama 0, 2, 3. 0, 1, 2. Gitu. Jadi, kira-kira begini. Oh, 1 dikurangi sama P0, P sama dengan 0, P sama dengan 1, dan P sama dengan 3. Ya, 2. Yang mana kita punya ini kan sama dengan 1 dikurangi PX kurang dari sama dengan 2. Berdasarkan definisi dari F besar, ini adalah F besar 2. Nah, ini ya. Tuh. PX kurang dari sama dengan C berarti F besar C. Nah, F besar 2 di soal udah ada belum? Udah. 8/10. Udah, 1 dikurangi sama 8/10. Maka nilainya adalah 1/5 sama.